Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Mat Pentol. Kawan-kawan, kita lihat Mas Roy Suryo di sini akan mengajukan pra peradilan yang ketiga. Pra-pit tersebut yaitu tentang ganti rugi. Biaya pengacara banyak kali ya. Dibisikin mungkin ya. Yang jelas ganti rugi bakalan tidak ada, alias tidak akan dikabulkan. Mungkin yang bakal dikabulkan oleh hakim itu ganti baju oranye. Kira-kira mau pra-pit sampai berapa kali sih Mas Roy? Mau 100 kali? Atau biar tidak ditahan, intinya begitu ya. Dan ada juga beberapa video yang lainnya yang mungkin bakal kita akan reaction, yaitu tentang Pak Bonatua yang menggugat KPU tapi beliau tidak mampu menjawab hakim, serta alasan Pak Wakil Presiden kenapa kok berada di situ. Pasti terpaham semuanya ya. Walaupun sidangnya tidak jadi, belum jadi ya. Jadi ini adalah permohonan pra-pit kita yang ketiga khusus mengenai ganti rugi. Jadi ganti rugi itu dimungkinkan karena pada pra-pit pertama kita memenangkan perkara, yaitu mengenai tidak sahnya penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Hari ini kita sudah siap untuk bersidang. Unfortunately, turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak hadir karena berdasarkan hukum acara harus dipanggil dua kali, ya, tidak boleh cuma satu kali. Maka hakim menunda sidang sampai pekan depan dan mereka akan memanggil lagi secara layak pengadilan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi untuk sementara banyak waktu lah. Tapi ada satu hal yang ingin saya catat sebelum Mas Roy dan kemudian Abdul Ghafur, bahwa kami tidak ingin menyerang siapapun, tapi kalau kami dikatakan menunda-nunda, ya kalau dalam fakta hari ini yang menunda itu bukan kita. Nah itu. Penundaan terjadi 1 pekan kemudian karena ketidakhadiran turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri yang juga akan menjadi penuntut kalau misalnya masuk perkara pokok. Jadi sekali lagi ya, yang namanya pra-peradilan ini adalah hak. Yang tidak boleh adalah mengulangi permohonan yang sama karena akan nebis in idem. Tapi selama item permohonannya itu berbeda, itu adalah hak. Hak itu mau pra-peradilan berapa kali, langsung aja ke perkara pokok gitu kan. Pra-pit aja terus kau ya. Yang dilakukan oleh Mas Roy katanya. Apanya, yang menghina dirinya. Lain di mulut, lain di sikap. Roy Suryo berbohong lagi. Oke. Hina, apanya dihina? Ya, coba dilihat siapa yang terhina. Kalau memang dia merasa seperti gambar di kaos saya, udah dia merasa sendiri kan. Loh? Saya kan tidak nyebut nama. Saya kan tidak nyebut nama. Loh? Saya kan tidak nyebut nama. Oke. Iya kan? Tidak. Ya. Mereka ibaratkan yang teriak-teriak itu, ya, itu adalah Taufik Bilpake, kemudian Richard Utajulu dan kawan-kawan mereka. mana tuh Mas Roy? Agak kurang Mas. KP, ya, mereka itu KP. Nah, itu ya. Ketua harian. Kayak gini nak, menurut saya nih sudah masuk unsur pidananya kali ya. Akulah. Ya, si Billy. Ya. Billy. Tuh nyebut lagi. Billy itu punyanya Michael yang jaga di luar ya. Itu namanya Billy itu ya. Iya, benar ini. Atau Muhsin Taufik Bilpake ini. Si Billy itu nama anjing saya. Yang paling gede itu namanya Billy. Itu nama anjing saya nama si Billy. Itu nama anjing saya nama si Kan bahasa nonverbal ini, pasal penghinaan pastinya terkait dengan melakukan tindakan korektif terhadap dokumen yang menurut saudara cacat administratif. Siapa yang berwenang menilai suatu dokumen itu cacat administratif? KPU kah? Atau ada lembaga lain? Atau saya ubah, KPU punya kewenangan tidak untuk menilai suatu dokumen itu cacat administratif? Baik Yang Mulia, saya rasa setiap warga negara yang mengerti peraturan perundang-undangan berhak mengatakan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Enggak, jawabannya tegas. Siap. Ini kan kita bicara soal dokumen ya.
dokumen kan? Siapa lembaga yang punya kewenangan untuk menyatakan satu dokumen itu cacat administratif? Saya rasa Atau spesifiknya saudara kan mempermasalahkan ijazah. Siapa yang punya kewenangan untuk menyatakan ijazah itu benar atau tidak? KPU kah? Atau ada lembaga lain? saya rasa publik yang mulia. Lah saudara ini Kok kok publik? publik? Iya, publik berarti kan penilaiannya bisa macam-macam. Ya, sederhana yang mulia. Saya membaca undang-undang, semua publik membaca undang-undang. Begitu undang-undang bilang Siapa yang Undang-undang gimana berwenang sih? menyatakan satu dokumen itu cacat administratif? Siapa? Ingin meluruskan ini. Iya. Isu yang diajukan oleh saudara Bonatua itu bukan perihal Ditanya apa, jawabnya apa. ya. Jadi setauku ya, correct me if I'm wrong ya, peneliti itu ada 3 levelnya. Ya, eksploratif, deskriptif sama eksplanatif. Jadi beliau ini menurutku peneliti terendah yaitu eksploratif. Dia eksplor doang, Dr. Tifa ini ya. RRT ya. Bayangkanlah sebuah penelitian, ibaratnya ini manggil Hein dulu, dia nggak tahu bumi ini bulat, tapi dia coba aja pokoknya ketemu apa-apa diceritakan, ketemu apa diceritakan. Ini menarik. Eksploratif itu betul paling rendah, tapi kenapa bisa kebenarannya 99%? Eksploratif kita belum tahu apa-apa, kita Iya. eksplor. Ya ada banyak, ada eksploratif, ada deskriptif, Iya. ya ada preskriptif, ada banyak. Eksploratif betul yang paling rendah karena kita nggak tahu apa-apa, kita mau eksplor dulu. Lanjut Gitu. lanjut. Jadi memang kita sepakat. Kalau seandainya ini forum ilmiah, kita akan bertanya itu ke Pak Roy. Tapi kan pertanyaannya tidak. Kegiatan penelitian ini sebenarnya di mana-mana bisa dikerjakan kok. Tidak ada undang-undang yang mengatur. Bahkan kalau kita tanya ke BNSP, belum ada pengampu untuk penelitian tertentu. Ada undang-undang penelitian ilmiah lah, ada. BNSP-nya 2005. BNSP-nya belum punya mengampu matrik-matrik Lanjut, penelitiannya. Seperti itu. Saya peneliti kok gak ada diapa-apain karena etika saya jaga. Jadi intinya Seperti itu. mereka bukan Dan kalau Bang peneliti. Buna kami yakin dia abang Intinya bukan Etikanya, peneliti mereka etikanya kan? menurut Etikanya, saya. tapi dia bukan peneliti artinya. Baik. Peneliti bisa. Bagaimana bilang peneliti? Katanya etikanya nggak ada. Etika penelitinya yang mungkin agak berbeda. Nggak, menurut Bonatua, Pak Bonatua ini, apakah mereka peneliti atau tidak? Mereka peneliti. Nah, kalau di mereka peneliti tadi dibilang etikanya nggak ada. Etika orangnya yang sekarang bermasalah, bukan hasil penelitiannya. Nah, berarti hasil penelitiannya itu benar-benar hasil penelitian. Ya, dia pertanggungjawabkan dia pertanggungjawabkan. Ada kan suatu sidang ilmiah. Sedikit ya soal yang penelitian beliau nih. Jadi gini, tadi Itu kan dia. Bang Bona bilang Singkat boleh, Bang Rifai, sebelum ke apa Bang namanya Rusya. ada objek-objek gini. Saya kembali lagi saya tidak sepakat dengan bahwa ini semua tidak akan penelitian. Kenapa? Apapun objeknya, tapi outputnya bukan bilang Jokowi pemalsu ijazah, rusak kembangkan Jokowi, penjarakan Jokowi. Itu kan kalimat-kalimat bukan kalimat penelitian. Ada lagi yang lebih ekstrim apa? Bilang penelitian tiap hari ngomong di media. Padahal proses belum selesai loh. Buku itu mereka melakukan dari Januari sampai April, buku baru terbit Agustus. Jadi gimana? Saya sepakat dengan ahli ini. Kesimpulan dulu dilakukan, baru dicari pembenaran. Satu lagi, apa benar penelitian kekuburan orang tua, Pak? Itu betul-betul mengoyak kehormatan nama baik loh. Orang tua sudah meninggal dibawa-bawa, ya dibilang ibu sambung segala macam sampai. Mohon maaf satu lagi, sekalipun memang setelah lokus, tapi kan sekarang ini untuk pedoman pembinaan juga fakta-fakta yang terjadi setelah tempus menjadi penilaian. Pada saat launching buku di UGM, mohon maaf, Dr. Tifa menggunakan kata-kata yang sangat keras, bahkan menyerang fisik Pak Jokowi, bicara otak kecil, diketepeli dan segala macam. Jadi kembali lagi, kami kok meyakini bahwa ini bukan bagian. Aduh, bener tapi sih keterlaluan banget di Dr. Tiffany ya. Dia aja sendiri susah ngomong bahasa Inggris. Sedangkan Pak Jokowi kalau ngomong bahasa Inggris walaupun agak medok gitu ya kan, karena nggak terbiasa, tapi dia lancar banget ngomong bahasa Inggris. Dari penelitian ini hanya sebuah pembenaran dan nanti biarlah di persidangan semua akan terungkap. Saya Ya. sepakat Bang, kita tidak boleh menyerang harkat martabat manusia. Saya sepakat. Jadi pertanyaannya kan ini digeser. Sebenarnya penelitiannya tidak masalah. Yang masalah itu etika penelitinya. Nah, ya. Jadi kita jangan berkutat pada masalah penelitian seakan-akan penelitian dimusuhi Pak Jokowi. Saya peneliti kok gak ada diapa-apain karena etika saya jaga. Jadi intinya Seperti itu. mereka bukan Dan kalau Bang peneliti. Buna kami yakin dia abang Intinya peneliti. bukan peneliti mereka kan? Etikanya menurut saya. Etikanya, tapi dia bukan peneliti artinya. Baik. Peneliti bisa. Bagaimana bilang peneliti? Katanya etikanya nggak ada. Etika penelitinya yang mungkin agak berbeda. Nggak, menurut Bonatua, Pak Bonatua ini, apakah mereka peneliti atau tidak? Mereka peneliti.
Nah, kalau di mereka peneliti tadi dibilang etikanya nggak ada. Etika orangnya yang sekarang bermasalah, bukan hasil penelitiannya. Nah, berarti hasil penelitiannya itu benar-benar hasil penelitian. Dia pertanggungjawabkan dia pertanggungjawabkan. Ada kan suatu sidang ilmiah. Boleh, saya urung rembuk mengenai ini kan dikatakan hasilnya 90 sekian persen lah atau sekian puluh sekian palsu atau apa. Itulah disebut penelitian kuantitatif content analysis. Jadi sah-sah aja boleh. Boleh. Nah, hanya kita lihat metodologi yang digunakan. Yang kritis di dalam content analysis adalah definisi kategori. Apakah definisi kategori sudah diuji reliable atau tidak reliable? Gitu ya, diuji kepada ahli di bidangnya. Nah, biasanya ahlinya 3 orang, ganjil, baru dihitung, ada hitungan kuantitatifnya. Nah, kalau reliable, definisi kategori baru bisa kita gunakan. Justru perdebatan kita di situ. Perdebatan orang kelompok Jokowi, perdebatan di metodologi. Bukan perdebatan sementara bangku. Bukan perdebatan bahwa 90 sekian persen tidak sah, nggak bisa begitu. Karena persoalan metode penelitian atau penelitian itu sangat substansi persoalan katakanlah metodologi yang digunakan. Itu yang kita sangat kritikal. Karena metodologi yang salah, pasti hasilnya salah. Pasti. Jadi oleh karena itulah di sini perdebatan kita. Oleh karena itu tidak ada salahnya nanti di pengadilan berbicaralah metodologinya juga. Jangan sekedar hasilnya. Lalu kemudian saya mengatakan ada tadi Bang Bonatua, itu peraturan dibuka tadi, itu definisi yang salah itu Bang informasi. Karena jargon definisi adalah tidak boleh mengulang kata. Informasi ialah bla 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 informasi. Itu teman-teman anggota DPR itu yang membuat undang-undang itu perlu itu diberi ilmu pengetahuan tentang merumuskan definisi. Kan itu ya, ijazah ialah atau informasi ialah bla 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 informasi. Pengulangan kata itulah banyak terus terang. Soal etika peneliti Bang Emrus, soal etika peneliti tadi. Oh, soal etika peneliti saya kira itu bisa kita persoalkan gitu ya. Oleh karena itu kita untuk melihat etika peneliti, kita lihat prosedur penelitian dari awal. Penelitian boleh salah, tapi berbohong tidak boleh. Yes. Itu prinsip penelitian. Tolong saudara, yang saudara ketahui saja, jangan mengada-ada, ya. Oke. Niat mau mojokin KPU, malah ketahuan bohongnya sama Pak Hakim. Dikira podcast kali ya, bisa koar-koar seenak perutnya. Inilah detik-detik Mikhail Sinaga dipermalukan Pak Hakim. Pak Ketua dan para anggota yang terhormat, kepada Pak Bonatua, pengadu dan teradu dari KPU RI. Perkenalkan saya Mikhail Binyamin Sinaga dari media Sentana seperti tadi saya katakan. Sebetulnya saya menyoroti masalah ijazah ini sudah cukup lama dan ini sudah diinvestigasi oleh rekan wartawan saya Pak Bambang Tri sejak 2019. Jadi sebetulnya hal ini bukan hal yang baru majelis, dan selama ini masyarakat tidak aware, tidak menyoroti masalah ini dari sisi kearsipan, karena memang itu sesuatu yang sangat spesifik dan tidak banyak dimiliki orang keahliannya. Nah, lalu saat ini muncul lagi dengan Pak Bonatua Silalahi, saya membantu beliau untuk menyuarakan, dan memang masyarakat banyak yang tercerahkan mengenai kearsipan dan pengelolaan arsip di KPU. Kok masyarakat terus masyarakat yang mana coba? Nah, bawa yang masyarakat saya lalu sayangkan Pak Majelis dan teradu, sebetulnya dari 2019 saat ini dipertanyakan, KPU juga tidak pernah menjawab secara baik dan membuka apa saja yang terjadi di dalam KPU. Mungkin memang itu dirahasiakan karena tadi melindungi data pribadi dan semacamnya. Tetapi waktu saya meminta dari KPU Surakarta, itu juga sangat lambat prosesnya, dan akhirnya hanya diberikan fotokopi seperti tadi sudah dinyatakan oleh Pak Bonatua. Dan saudara yang minta waktu itu? Kami bersama-sama, Ketua. Jadi kami bersama-sama, karena ini kan sudah menjadi polemik cukup lama ya. Dan Pak Bonatua itu mulai masuk ke masalah ijazah ini sekitar
September atau Oktober, di mana kita sudah tahu dari April ada laporan dan seterusnya. Dan saya juga menginvestigasi mengenai permasalahan ijazah ini dari sisi lain, dari sisi UGM-nya, dari sisi KKN-nya dan lain-lain. Menurut saya KPU di sini cukup lambat dalam merespon apa yang sudah. Lambatnya itu seperti apa? Karena sejak 2019 ini sudah dipertanyakan dan sebenarnya KPU bisa langsung menjawab. Bisa langsung menjawab apa yang dipakai oleh Pak Joko Widodo di tahun 2019. Di saat itu juga. Nah, jadi ya saya paham mungkin bukan bapak-bapak yang menjabat ya. Pada waktu itu nggak ada pertanyaan menurut Bawaslu, nggak ada. 2019 itu nggak ada pertanyaan soal itu. Itu menurut Bawaslu yang melakukan pengawasan ya. Siap. Ya, tadi disampaikan oleh Ketua Bawaslu, dan Ketua Bawaslu kebetulan anggota Bawaslu tahun 2019. Ya, pada waktu itu tidak ada pertanyaan publik. Jadi tolong saudara, yang saudara ketahui saja, yang mengada-ada. Ya, ya. Siap. Mampus. Izin, memang waktu itu bukan hanya terbatas di ijazah, tapi banyaklah pertanyaan lain yang beredar di media massa. Saya mengatakan di media massa, bukan di pengaduan Bawaslu. Ya, kita kan kita bicara soal formal, legalistik formalnya. Siap Pak. Tidak ada pertanyaan apapun pada waktu itu. 2019. Itu hasil pengawasannya Bawaslu, ya. Siap Pak. Lembaga yang diberi kewenangan undang-undang untuk melakukan pengawasan pemilu dan pilkada. Ya. Bawaslu tidak menemukan, ya, tidak menemukan dan tidak mendapatkan laporan apapun berkaitan dengan syarat calon. Ya, syarat calon. Silakan. Saya ingin mendengar yang saudara ketahui saja. Ya, yang saudara rasakan. Jangan beropini macam-macam. Betul. Silakan. Jadi saya merasakan lambatnya respon dari KPU dan berkali-kali disurati oleh Pak Bonatua dan harus kita viralkan di media sosial. Barulah ada jawaban yang serius dari pihak KPU, dan kita semua mengerti bahwa ini adalah persoalan negara karena yang dipersoalkan adalah ijazah seorang mantan presiden. Jadi kami sudah meminta KPU itu dari bulan Oktober, tetapi seperti yang dikatakan ditutupi. Apapun alasannya, menurut saya sebuah ijazah adalah bukan data pribadi, dan sebagai seseorang yang juga lulusan S1, saya rasa itu adalah sebuah kebanggaan untuk ditunjukkan ke masyarakat, ditunjukkan ke publik. Dan KPU saya rasa tidak perlu takut untuk memberitahu apa pendidikan pemimpin negara kita. Ya. Enggak, saudara jangan beropini macam-macam. Ya. Saudara saksi yang saudara ketahui aja Nendu. Nah, kalau sudah begini, malu nggak tuh? Gue penasaran kenapa UNJ tidak juga menggelar konferensi pers gitu untuk memberikan klarifikasi terkait produk doktor yang dikeluarkannya. Sampai tanya ke teman-teman gue yang jago PR, kenapa sih kok UNJ nggak ngasih klarifikasi ya? Padahal hal sederhana lu, gara-gara hal sederhana tapi kalau telat momennya lewat, nanti kan jadi bingung, ini jadi liar nih. Ada apa sih hal sepele kayak gini, tinggal ngomong aja, ngomong. Emang kagak bisa ngomong doang ini, karena kan itu bener kan produk UNJ kan, doktornya kan. Bener nggak tuh? Sampai di situ coba, bener nggak? Ya kalau bener ya harus klarifikasi lah. Yang disenggol situ paling gampang itu contohnya otomotif deh. Kalau mobilnya produknya ada yang kenapa-kenapa gitu, dealernya atau produsennya keluar dong. Ya untuk mobil seri ini mohon maaf misalnya kalau ada kesalahan. Oh iya benar, itu ada sebuah keahlian, itu sebuah kemajuan. Ini benar gak sih logika gue, atau gue memang terlalu cupu untuk memahami situasi ini? Di biar komen dulu ya. Tapi bang, memang katanya sudah diwakili sama si Roy Suryo katanya bang. Iya. Aduh nih, kan UNJ udah dapat upeti, diancam, dipaksa, dibungkam, intimidasi, dilarang oleh Roy Suryo untuk klarifikasi dengan alasan pihak UNJ sampai ikut serta merta bertanggung jawab biar
Roy Suryo sendiri yang kasih klarifikasi katanya. Nah, kata gue sih blendernya adalah ketika Roy tiba-tiba mungkin ijazahnya di publik, padahal saat Bang Bill dan Dr. Richard datang diterima oleh Warek bidang akademik dari mahasiswa, direktur, pasca sarjana, sekretaris UNJ, dan lain-lain bilang akan didalami dan ditindaklanjuti. Aman tuh. Kalau besoknya klarifikasi bilang ijazahnya masih ditahan dan lain-lain. Besoknya ijazahnya keluar. Nah, fusedeng itu gimana klarifikasinya si UNJ. duit. UNJ bisa dilaporkan oleh Bill Faki jika belum mencabut gelar doktornya si Roy. Makanya UNJ harus klarifikasi nih, ditunggu nih ya. Sampai sekarang belum ada nih. Mulusnya proses perkuliahan pasca sarjana gelar doktor Roy Suryo di UNJ dipertanyakan. Kok mulus banget gitu loh. Sementara orang ini penuh dengan kontroversi. Bahkan klarifikasinya kemarin dia lebih dulu wisuda daripada ujian, yang kemudian disertasinya juga baru dikirim, yang ternyata disertasi aslinya kebakar, yang ada hanya sinopsisnya ya. Dan kenapa terbakar dan di mana terbakar itu juga tidak dipertanyakan oleh pihak UNJ, akan tetapi ijazahnya langsung juga dikasih. Begitu mulusnya proses yang didapat oleh Roy Suryo. Kenapa itu bisa terjadi? Telusuri demi telusuri, ternyata inilah alasannya. Ya, yang tentu teman-teman pernah tahu namanya, ya, itu adalah Dr. Ubaidah Badrun atau Dr. Ubed, ya. Saya akan ketemu di sini bersama juga ketemu dengan beberapa profesor yang insya Allah. Sekarang kita melihat apakah pada RRT ini ya ada mens rea untuk melakukan penistaan, pencemaran nama baik misalnya. Nah ini karena apa yang dilakukan ini setelah saya menelaah semua komentar-komentar maupun juga posting-posting yang ada itu, bahwa tujuannya kan bukan untuk menista, ya. Sehingga saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo misalnya ini lebih ekspresi, menyampaikan ekspresi. Nah, itu dia jawabannya. Ternyata para profesor UNJ adalah orang-orang yang mendukung tindakan Roy Suryo. Bang, Ini parah. ya, saya mau nanya nih Bang. nanya soal apa? Saya kan sudah lulus S2, rencana saya mau lanjut program S3. Ya bagus dong. Tapi saya maunya wisuda dulu. Hah? Ujiannya nyusul 2 tahun kemudian. Bisanya di mana ya Bang? Ya coba ke UNJ dulu. Emang bisa Bang? Kali aja bisa. Kata siapa bisa? Tuh kata Roy Suryo. Anjay. Kasihan Jokowi yang terstigma dugaannya palsu. Maka saran saya, segeralah masuk ke sidang utama, pokok perkaranya, kemudian Jokowi hadir. Ya. Sehingga dengan Jokowi hadir, dipastikan Roy kalah. Pasti. Kenapa kalah? Karena Roy tidak mampu akan menjelaskan 3 hal penting nih. Satu, bahwa lembaga mana yang bersepakat dengan Roy 99,99% palsu. Lembaga mana yang menyatakan itu? Apa Roy sendirian? Klaim-klaim saja? Nah, dia harus jawab ini. Yang kedua, laboratorium mana yang menyatakan 99,9% palsu, jadi cuma tinggal 0,1 atau 0,1 ya gitu, 0,1 itu dalam hitungan matematika kan udah peanut lah 0,1 itu ya.
Jadi harus laboratorium mana? Nah, yang ketiga, 0,1 itu elemen apa yang kurang dari 0,1 itu yang mana? Karena kumisnya Jokowi ke, apa masanya atau apa kalau dari foto ya, atau lembarannya, embossnya atau apa kan? Jadi harus ada kejelasan 0,1 itu yang mana yang kurang. Jangan nyerahin ke Tuhan, itu soal Tuhan katanya begitu dia. Masa Tuhan nilainya 0,1 kurang ajar betul sih. Semua kejadian ini izin Allah, biiznillah, tanpa izin Allah tidak mungkin. Nah, 3 hal inilah yang akan menjadi parah bagi Roy apabila masuk ke sidang utama. Gas, coba perhatikan, ini ibaratkan Pak Anies nih. Ini ibaratkan tuh Anies waktu ikut pilpres kemarin nyungsep kan, nah di baris semangat bangkit, nah kan akhirnya semangat lagi mikir, keluarga sudah mensupport, coba lihat, anak-anak Abah pendukungnya sudah mensupport, dan akhirnya Anies pun mikir dan mengeluarkan rangkaian kata-kata, nah dan ikut maju lagi pilgub, akhirnya nyemplung lagi. Dan begitu mencoba lagi untuk tetap lanjut maju ikut pilgub, ternyata nyungsepnya lebih parah. Yang paling gede itu namanya Billy. Itu nama anjing saya namanya si Billy. Video singkat kali ini saya ingin menyampaikan sedikit saran dan nasihat untuk Saudara Janes dan juga Saudara Roy Suryo. Kebebasan berbicara di negara kita ini memang dilindungi oleh undang-undang. Tetapi kebebasan berbicara tidak harus kehilangan moral dan etika serta adab. Ya, terlepas ada atau tidak, Anda memiliki seekor hewan yang bernama sebagaimana yang Anda sebutkan dalam video singkat yang saya tanggapi ini. Tetapi sudah bisa dibaca bahwa Anda, ya Saudara Janes dan juga Saudara Roy Suryo, itu memiliki tujuan tertentu. Di mana saya menilai apa yang kalian katakan dalam video singkat yang saya tanggapi ini memang bertujuan untuk merendahkan nama seseorang dan bahkan marganya yang kalian rendahkan. Halo Roy Suryo, semoga Anda dapat melihat video ini. Anda begitu mudahnya membuli nama dan marga orang lain, bahkan menyamakan dengan seekor hewan. Anda ini kan orang yang berpendidikan, katanya Anda bergelar doktor, Anda juga bergelar KRMT Netoli Projo, bahkan Anda adalah seorang mantan menteri di Republik Indonesia ini. Tapi sayang sekali sikap Anda ini tidak memperlihatkan Anda seperti orang yang berpendidikan. Betul, saya setuju. Yang lucuin lagi. Ngaku-ngaku magister UGM nih, kalau misalnya orang lagi ya, gitu supaya orang itu jelas nih MK saya. Ini S2. Ini Mas Roy. Saya dong. Agak jauh dulu. Agak jauh kan? Agak salfok ini. Jauh kan? Ini Mas Roy Suryo. Ya. 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 Hostnya aja susah ya kan? Hostnya aja susah guys. Ya kayak gitu. Nah kan S1 S2-nya kayak gitu gemuk gitu. Mau nyalain Jokowi. Dirinya juga gitu sama kok.